yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abul Hasanain, ayah daripada Hasan Husain, Asy-Syuja', orang yang gagah berani. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Ama tarda ya Ali an takuna minni bimanzilati Musa wa Harun." Saking cintanya Nabi dengan Sayyidina Ali, saking dekatnya dengan Sayyidina Ali, sampai Nabi bersabda, "Wahai Ali, apakah kamu mau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Musa, kedudukan Harun di sisi Musa?" Artinya Nabi Harun sangat dekat dengan Musa, wakil daripada Nabi Musa. Begitu juga engkau adalah wakil daripada aku, kata Nabi SAW. Inilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang mulia, orang yang agung, tapi dibohongkan oleh orang Syiah, dijelek-jelekkan oleh orang Syiah, pura-pura memuji tapi menghina, pura-pura mengagungkan Sayyidina Ali tapi meremehkan. Kata Habib tadi ini, haula al-muftari, mereka lah orang yang berbohong. Yaqulun Ali jabbanan, mereka itu orang Syiah mengatakan Sayyidina Ali itu pengecut. Kenapa mereka mengatakan Sayyidina Ali pengecut? Karena di riwayat mereka, di kitab mereka mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu pernah datang ke rumah Sayyidina Ali, kemudian memukul Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dipukul ini Sayyidatuna Fatimah Zahra oleh Sayyidina Umar, sampai Sayyidatuna Fatimah ini jatuh, sampai tulangnya patah. Ini riwayat mereka loh ya, riwayat kotoran, riwayat sampah itu. Jadi mereka begitu mengatakan Fatimah itu dipukul oleh Umar bin Khattab sampai jatuh, sampai tulangnya patah. Sedangkan Sayyidina Ali cuma hanya bisa melihat. Cuma Sayyidina Ali hanya bisa menyaksikan, tidak bergerak, tidak membela. Ini riwayat mereka menghina Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali pemberani. Bagi ahlu sunnah, Sayyidina Ali itu pemberani. Tapi bagi Syiah, Sayyidina Ali adalah orang pengecut. Itulah orang-orang Syiah, semua sahabat dihina. Yastumun as-sahabah, dan mengatakan sahabat ini adalah orang-orang yang ahli penipu. Kebanyakan sahabat adalah penipu, kata mereka. Mereka semua dikatakan penipu. Dan juga tidak ketinggalan, bukan sahabat Nabi saja yang dihina, bahkan istri Nabi yang tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Itu dihina oleh orang-orang Syiah. Mereka menyerupai orang-orang munafik di zaman Nabi, yaitu orang-orang munafik yang menuduh Sayyidatuna Aisyah berbuat keji. Mereka sama dengan orang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mensucikan Sayyidatuna Aisyah. Di ayat Bara'ah Allah sudah mensucikan Sayyidatuna Aisyah dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya Allah mensucikan Sayyidatuna Aisyah. Tapi oleh orang Syiah diingkari. Allah mensucikan, orang Syiah mengotori Sayyidatuna Aisyah. Makanya Habib ini bertanya, hal antum asdaqu min Allah? Yang benar ini kamu apa Allah? Wahai orang Syiah, yang benar ini Khomeini atau Allah? Allah mengatakan Sayyidatuna Aisyah suci, tapi engkau mengatakan Sayyidatuna Aisyah kotor. Apakah kamu lebih suci daripada Allah, lebih benar daripada Allah? Kata Habib ini, waman asdaqu minallahi qila, tiada lain, Allah lah yang maha benar. Tidak ada kata-kata yang benar kecuali firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman asdaqu minallahi haditha, tidak ada kata-kata yang lebih benar daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kata Habib ini kita diberi rezeki oleh Allah mencintai Nabi SAW, mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai ahli bait Nabi, mencintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra, mencintai Sayyidatuna Aisyah, mencintai Sayyidatuna Fatimah, mencintai semua sahabat Nabi, mencintai semua istri-istri Nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara mereka. Wala nubghidu ahadun minhum, dan kita tidak membenci seseorang pun di antara mereka. Sahabat kita cintai semua, ahlul bait kita cintai semua. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai semuanya. Beda dengan orang Syiah yang hanya mencintai ahlul bait tapi membenci sahabat-sahabat Nabi. Oleh karena itu, Sayyidatuna Aisyah adalah ibu kita, seorang yang alimah, seorang yang alim. Bahkan saking mulianya Sayyidatuna Aisyah sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau sholat, tengah-tengah sholat, kemudian ditusuk oleh siapa namanya itu, konconya Rojili itu, Abu Lu'lu'. Waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu', sehingga Sayyidina Umar terengah-engah, hampir mendekati ajalnya. Beliau memanggil anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, kemarilah, kamu pergi ke rumah ibu kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kamu datang kepada Sayyidatuna Aisyah, minta izinlah kepada beliau untuk menguburkanku di sisi suaminya dan ayahnya. Tanamlah aku di sisi suaminya dan ayahnya, yaitu di sisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berangkatlah sahabat Abdullah bin Umar menemui Sayyidatuna Aisyah. Wahai ibuku, aku diperintah oleh ayahku untuk meminta izin supaya beliau ditanam di sisi suami dan ayahmu. Kemudian Sayyidatuna Aisyah terdiam sebentar, menundukkan kepalanya dan mengingat ayat daripada ayat Allah, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Sebenarnya kuburan tersebut inginnya Sayyidatuna Aisyah sendiri yang di situ. Beliau ingin dikubur dekat dengan ayah dan suaminya. Tapi tatkala Sayyidina Umar meminta, beliau teringat firman Allah, orang-orang beriman mengutamakan orang lain daripada dirinya. Orang-orang beriman itu mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri butuh. Kata Sayyidatuna Aisyah, sebenarnya aku butuh, aku ingin dikubur di situ, tapi aku lebih mengutamakan Sayyidina Umar untuk dikubur di sisi ayah dan suamiku. Itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dipanggil oleh Nabi Humairah, disayangi oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, sehingga Nabi bersabda, "Khudhu syatra dinakum an hadhihi Humairah." Ambillah separuh agamamu daripada Sayyidatuna Aisyah. Makanya setelah kita lihat separuh agama kita diambil daripada hadis-hadis Sayyidatuna Aisyah. Kebanyakan di Bukhari riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang tidak menyukai Sayyidatuna Aisyah, orang yang membenci Sayyidatuna Aisyah berarti merubuhkan separuh agama. Karena apa? Sayyidatuna Aisyah adalah separuh sumber agama. Sumber agama separuh diambil daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, tapi yang aneh, pujian daripada Allah untuk Sayyidatuna Aisyah, pujian daripada Nabi untuk Sayyidatuna Aisyah. Para sahabat menghormati Sayyidatuna Aisyah, tapi herannya orang-orang Syiah menghina, meremehkan, dan mengatakan istri Nabi itu zaniyah.
Sayyidatuna Aisyah yang kita muliakan dikatakan pezina, ya Allah. Yang dimuliakan seperti itu tadi dikatakan zaniyah. Itu orang-orang Syiah. Makanya nggak heran kalau orang-orang bangil Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Majelis Maulid wa Ta'lim Rawdatus Salaf berontak, marah, menghina orang Syiah, menjelekkan orang Syiah. Nggak heran, kenapa? Ibunya dihina, ibunya diganggu, istri Nabi diganggu. Ini sekedar saya beri arahan ya, khususnya masalah akhir-akhir ini terjadi keributan di Bangil, konflik di Bangil, khususnya yang dituduh adalah Majelis Rawdatus Salaf dan Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijelekkan oleh masyarakat, dipojokkan oleh masyarakat, dikatakan majelis yang tidak bermoral, hanya selalu berontak, hanya selalu ribut. Saya jawab sekarang, Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Rawdatus Salaf tujuannya bukan untuk membuat keributan, tapi membela agama Allah. Sekarang ada orang tanya, kenapa sih? Apa hal tolna? Jadi kenapa kok Aswaja Rawdatus Salaf kok gak niru Nabi sih? Kan banyak yang tanya begitu ya, enggak orang Jawanya, enggak orang Arabnya, enggak orang bodohnya, enggak orang alimnya, semua tanya seperti itu. Kenapa Aswaja Rawdatus Salaf kok enggak ikut Nabi? Nabi kan rahmatan lil alamin. Nabi itu selalu kasih sayang kepada semua orang. Nabi itu kalau diganggu nggak bales. Agama Islam itu damai. Itu kan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok kita kok lain? Kok Aswaja ini selalu ribut? Aswaja ini selalu menghina, menghujat orang Syiah. Kenapa? Jawabannya begini. Jawabannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang, berbuat baik kepada orang Islam saja. Orang Islam beliau berbuat baik sama orang Islam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Kalau sama orang kafir keras Nabi. Buktinya apa? Nabi pernah melaknat kaum Usayyah selama 1 bulan. Dilaknat terus sama Nabi. Tiap kunut melaknat kaum Usayyah selama 1 bulan. Kenapa? Sekarang dikritik juga Nabi ya. Nabi kok melaknat sih? Seharusnya Nabi itu omongannya baik. Seharusnya Nabi itu nggak usah melaknat. Sampai Nabinya dikritik. Memang begini agama. Agama itu kadang-kadang pelan-pelan, kadang-kadang perlu dikasari. Kita sama anak aja gitu ya. Kalau anak itu ada yang bisa dilus-lus, ono sih nggak bisa dilus-lus, ono sih dikeplak. Dialus-lus ini nggak mempan, keplak wae dah sih. Begitu juga orang Syiah di sini ini di Bangil sudah dielus-elus sama ulama, dielus-elus, dibaiki. Sing lama ya dikeplak akhirnya saiki. Jadi begitu ceritanya, Pak. Jadi bukan masalah kita ini bikin keributan, yang bikin keributan orang Syiah. Kalau nggak ada orang Syiah di Bangil, nggak mungkin Habib Umar ngoceh, nggak mungkin Habib Ahmad ngoceh, nggak mungkin Aswaja ngoceh.